Wing. Suara yang mirip dengan desingan ribuan lebah berdengung menggema di telingaku. Ini bukan halusinasi. Secara harfiah, dari dalam benteng ajaib yang penuh misteri, tak terhitung banyaknya lebah muncul, mengepakkan sayapnya. Setiap lebah ini memiliki kekuatan setingkat Ki Building, tetapi aku tahu bahwa aspek menakutkan dari lebah-lebah ini bukanlah sekadar tingkat kultivasi mereka. Boowong. Lebah-lebah itu menyelimuti sekeliling penghalang, menggali tanah, bergerak melalui ruang, dan mengisi bumi dengan boneka-boneka yang dibawa dari dalam benteng ajaib yang penuh misteri. Secara bertahap, daerah di sekitarnya sendiri berubah menjadi benteng yang berpusat di sekitar benteng ajaib yang penuh misteri. Tangan kiri dari yang terhormat terjebak di tengah-tengah benteng semacam itu. Wei Owung. Tangan kiri yang terhormat, dengan koral yang tumbuh di permukaannya, bergerak-gerak dan memancarkan cahaya darah ke segala arah. Setiap pancaran merupakan kutukan mengerikan yang menghancurkan pikiran target. Namun, kecocokannya terlalu buruk. Klik, klik, klik. Boneka-boneka itu terkejut sejenak di bawah serangan mental yang dilancarkan oleh tangan kiri yang terhormat, tetapi kemudian melanjutkan pekerjaan mereka tanpa terpengaruh. Itu tak terhindarkan. Jiwa buatan yang dimiliki oleh boneka-boneka itu pada akhirnya adalah palsu. Tanpa memiliki esensi jantung tingkat tinggi, mereka adalah pasangan terburuk untuk teknik kutukan dari yang terhormat di alam mindarah, yang ditujukan untuk menyegel atau mengendalikan esensi jantung. Menyadari bahwa teknik mental tidak efektif, tangan kiri dari yang terhormat di alam mindarah mulai mengumpulkan energi setan, mempersiapkan teknik yang melibatkan kekuatan fisik. Gugu-gugu. Langit kembali berwarna merah, dan langit serta bumi mulai bergetar. Ini gila, apakah ia berniat untuk meledakkan seluruh wilayah yang diduduki? Tentu saja, serangan ini akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan yang terhormat. Sebagai buktinya, bola mata yang tumbuh di tangan kiri menyusut, memancarkan niat serius. Namun, ia bertemu lawan yang salah. Cereak. 3 gerbang benteng ajaib yang penuh misteri terbuka secara bersamaan. Dan, boneka-boneka mulai mengalir keluar dari dalam. Bukan boneka pekerja yang memperkuat sekeliling, tetapi boneka tempur sejati dari Matlord. Gugu-gugu. Gila, apakah ini karena efek kupu-kupu? Menghasilkan boneka semacam ini jauh lebih cepat daripada dalam kehidupan sebelumnya. Aku memandang Matlord dengan tidak percaya, mengeluarkan desahan kagum. Aku perlu tetap fokus. Jika tidak, aku mungkin akan sepenuhnya terjebak dalam strategi Matlord dan berakhir dimodifikasi di samping tangan kiri yang terhormat. Ah, apakah itu benar-benar bagian dari tubuh tingkat Star Shattering? Aku sangat terharu. Aku bisa memahami hingga tingkat integrasi, tetapi lebih dari itu ke tingkat Star Shattering, aku tidak tahu bagaimana cara memahami boneka-boneka semacam itu. Dan sekarang, material yang sangat baik muncul di hadapanku. Menggigil, menggigil. Mendengar suara Matlord setelah sekian lama adalah satu hal. Tetapi lebih dari itu, pemandangan boneka-boneka yang dibawa keluar oleh Matlord membuatku merinding. Boneka tingkat integrasi, 9, boneka tingkat 4 axis, 204, boneka tingkat Heavenly Being, 1050, boneka tingkat Naschen Soul. Ah, menjelaskan itu merepotkan. Bagaimanapun, bawa semua bahan penelitian tingkat Star Shattering. Hehehe, akhirnya. Air liur, air liur. Matlord, melayang di atas benteng ajaib yang penuh misteri, melihat sekeliling dengan matanya yang berputar ke berbagai arah. Dan kemudian, matanya menangkapku dengan tepat. Akhirnya hi. Ah. Sekarang, kecil, saatnya untuk memenuhi janjimu. Kau jelas berjanji dalam surat yang dikirim oleh boneka itu, bukan? Apakah kau siap? Jangan khawatir, jika kau tidak siap, aku sangat ingin mengembangkan segalanya untuk mempersiapkannya dengan baik. Kreng, kreng, kreng. Matlord, dengan gila menggigit jarinya, berteriak ke segala arah. Aku, berkeringat dingin, mengirim pesan telepati kepada Hyun Won. Komandan militer, tolong evakuasi orang-orang. Dari jauh, dia memimpin 8 boneka tingkat integrasi, mengelilingi tangan kiri yang terhormat. Pertarungan nyata antara monster akan segera dimulai.
204 boneka tingkat 4-axis mendukung boneka tingkat integrasi dari bawah, membentuk formasi. Aku bisa merasakan tangan kiri yang terhormat menggulung bola matanya, mengukur kekuatan pihak lawan. Hyunwoo, yang tidak kurang dalam persepsi, segera mulai mengarahkan para kultivator manusia untuk evakuasi. Tentu saja, karena sulit untuk melarikan diri ke sekeliling, tempat perlindungan angkatan manusia ditentukan menjadi satu tempat. Gua dengan kolam roh kosong, yang terletak di bawah wilayah yang diduduki ke-8. Gugu. Dengan cepat, saat kami sedang evakuasi, tangan kiri yang terhormat bertabrakan dengan Legiun Matlord. Meski terhantam oleh balasan kutukan mental. Menjadi bagian dari yang terhormat, tangan kiri yang terhormat mulai mendorong kembali dengan kekuatan luar biasa meskipun dikelilingi oleh boneka tingkat integrasi. Namun, baik sebelumnya maupun sekarang, taktik Matlord selalu konsisten. Taktik gelombang boneka. Weowong. Saat lebih dari 200 boneka tingkat 4-axis secara bersamaan membentuk formasi dan bersinar, beban yang sangat besar terlihat diletakkan pada tangan kiri yang terhormat di tengah formasi. Dengan dia dan 8 boneka tingkat integrasi melancarkan serangan bersama dari luar formasi boneka tingkat 4-axis, tangan kiri yang terhormat terlihat terpaksa berada dalam posisi bertahan, menyebarkan tirai merah. Sialan. Kowung. Gelombang kejut yang luar biasa menyebabkan penghalang, yang telah compang-camping akibat serangan yang terhormat, runtuh sepenuhnya. Angkatan manusia, saat mencari perlindungan, dihancurkan oleh gelombang kejut itu, masing-masing memuntahkan darah. Penghalang telah hancur. Aku mengalihkan pandanganku ke pusat penghalang. Tentu saja. Kururung. Guntur menggelegar, dan sesuatu terlihat muncul dari pusat penghalang. Jeon Myung-hun. Segelnya telah dibuka. Jika dia mulai mengamuk sekarang dalam keadaan gila, itu benar-benar akan menjadi pemandangan yang kacau balau. Mungkin lebih baik memanfaatkan kekacauan ini untuk melakukan apa yang aku maksudkan. Setelah memanggil Matlord, yang penting dimulai dari sekarang. Sejak awal, ketika aku menulis kepadanya untuk menghadapi Grand Cultivator tingkat integrasi dari ras setan, aku telah merencanakan ini. Tentu saja, mempertimbangkan ketidakpastian Matlord, aku harus memikirkan variabel yang signifikan, dan memang banyak yang muncul, tetapi rencana keseluruhan tetap tidak berubah. Bersepeda di punggung Oh Hyun Sok saat kami evakuasi, aku melihat ke langit. Matlord mengendalikan benteng ajaib yang penuh misteri dari atas, dan benteng ajaib yang penuh misteri mengendalikan medan perang di bawah perintah Matlord. Di dalam benteng ajaib yang penuh misteri, aku bisa merasakan kehadiran Jenderal Seo. Bagus. Dari apa yang bisa aku rasakan, Jenderal Seo telah dikendalikan oleh benteng ajaib yang penuh misteri dan dimodifikasi lebih lanjut oleh Matlord. Ketika aku mengirim Jenderal Seo kepada Matlord, aku sudah memperkirakan hasil ini sejak awal. Dan karena aku memperkirakannya, aku mengirimnya. Jenderal Seo menghabiskan 1000 tahun di dalam benteng ajaib yang penuh misteri milik Matlord. Aku tahu segalanya tentang benteng ajaib yang penuh misteri, termasuk perintah yang mengendalikan boneka-boneka, sistem benteng, dan segala sesuatu di dalamnya. Tidak terlalu sulit untuk memasukkan perintah secara diam-diam ke dalam sirkuit Jenderal Seo yang dapat mengganggu sistem perintah benteng ajaib yang penuh misteri. Dan Matlord, tanpa kecurigaan, menanamkan Jenderal Seo semacam itu ke dalam benteng ajaib yang penuh misteri, sehingga racun yang telah aku tanam di dalam Jenderal Seo telah menyebar ke seluruh benteng. Sekarang, dimulailah. Rencana awal adalah menyebabkan kekacauan dalam sistem perintah benteng ajaib yang penuh misteri menggunakan perintah yang telah aku masukkan ke dalam Jenderal Seo, sementara Matlord dan Grand Cultivator tingkat integrasi dari alam setan sejati bertabrakan. Menggunakan kekacauan itu, aku merencanakan untuk mengaktifkan permainan Yeon menggunakan kemampuan Kim Yeon dan pemahamanku tentang benteng ajaib yang penuh misteri, untuk membangunkan kesadaran Matlord dan merebut kendali benteng, memastikan keselamatan kami dengan Kim Yeon. Namun, alih-alih Grand Cultivator tingkat integrasi dari alam setan sejati, yang bertabrakan dengan Matlord adalah tangan kiri dari yang terhormat di alam mindarah yang berada di tingkat Star Shattering. Bersama dengan variabel Jeon Myung-hun yang terlibat dan kesadaran Yeon yang disegel, situasi telah menyimpang jauh dari rencana awal. Tapi tidak apa-apa. Sekarang, aku akan pergi ke Yeon, yang sedang berlindung, dan membebaskannya dari segel.
Awalnya, aku berencana untuk memecahkan Segelion menggunakan kegilaan benteng ajaib yang penuh misteri ketika mendekat, tetapi sekarang aku bisa melakukannya dengan tanganku sendiri. Tidak perlu mengambil risiko yang tidak perlu. Selain itu, John Myung-hun dalam keadaan gila sekarang, jadi dia mungkin bisa membeli waktu untuk kami melawan Matlord. Kurung, kururung. Tak lama kemudian, John Myung-hun, yang telah sepenuhnya meregenerasi tubuhnya, memasuki pertarungan antara Matlord dan tangan kiri yang terhormat, menyebarkan petir. Matlord tertawa geli, menunjukkan minat. Hehehe. Apa kau juga? Oh, aku mengerti. Kau juga telah mengalami kesedihan. Ah, ya. Sebuah esensi jantung yang busuk akibat menanggung kejadian mengerikan kehilangan banyak orang. Matlord, menghapus air mata dari matanya, berbicara kepada Jeon Myung-hun yang mengamuk. Jangan khawatir, untuk memastikan kau tidak lagi merasakan kesedihan, aku akan mengembangkanmu menjadi makhluk yang lebih unggul di dunia ini. Hanya, mati. Aku akan menerimamu sebagai jenderal dari benteng ajaib yang penuh misteri. Siapa namamu? Dunia kotor ini, akan aku sapu bersih. Ya, ya, karena kau menggunakan petir, bagaimana kalau Jenderal Jeon, petir, untukmu? Mulai besok, namamu akan menjadi Jenderal Jeon. Mati, mati, kalian semua mati. Ah, apakah kau melihat ini, sayang? Hari ini, kita telah menemukan satu lagi dengan cerita sedih seperti kita. Dan besok, anak muda ini tidak akan menderita lagi. Meskipun mereka berbicara, luar biasa, tidak satu kata pun dari percakapan mereka yang masuk akal. Jangan khawatir. Mulai sekarang, jika rencanaku berhasil, semua orang akan menemukan kedamaian. Yang terhormat akan dimusnahkan, benteng ajaib yang penuh misteri akan menjadi milik Yeon. Dan John Myung-hun akan disegel lagi dan menemukan kedamaian. Tunggu sebentar lagi. Aku masuk ke bawah tanah, meninggalkan pertarungan yang dibungkus dalam petir antara Dewa Petir dan tak terhitung banyaknya boneka di langit. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, itu akan sempurna. Ya, rencanaku sempurna. Meskipun situasi menyimpang sedikit dari yang diasumsikan, kerangka keseluruhan tidak berubah, dan begitu juga hasilnya. Agak tak terduga bagi Matlord untuk bertabrakan dengan tangan kiri yang terhormat alih-alih Grand Cultivator Seras Setan, tetapi bagaimanapun, fakta bahwa perhatian Matlord teralihkan tetap sama. Oleh karena itu, aku percaya semuanya akan berjalan dengan baik. Aku berpikir semua orang bisa bahagia pada akhirnya. Namun, hasil bukanlah segalanya di dunia ini. Aku turun dari punggung Oh Hyun So perlahan, melihat pemandangan ini, di mana hasil yang aku harapkan terdistorsi di tengah proses yang terjadi di depanku. Terhuyung, terhuyung. Aku merasa pusing. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Tidak, mengapa aku tidak memperkirakan bahwa ini bisa terjadi? Jika aku bisa mengumpulkan informasi bahwa tangan kiri yang terhormat dari alam yin darah menggunakan teknik mental, mungkin aku bisa mempersiapkan diri. Kreng! Di bawah tanah wilayah yang diduduki ke-8. Gua besar dengan kolam roh kosong. Di sana, suku setan yang lemah, tidak cocok untuk bertempur, telah dievakuasi sebelumnya. Itulah sebabnya. Aku mengendurkan kewaspadaan karena mereka bersembunyi. Bahkan saat melawan tangan kiri yang terhormat, aku pikir mereka akan aman. Tetapi, mengapa aku begitu bodoh? Lautan darah. Di mana-mana adalah lautan darah. Setan-setan yang ingin aku lindungi semua hancur dan tersebar. Bahkan dalam keadaan mereka yang hancur, mereka masih bergerak hidup. Ah, ah. Semua dari mereka tampak akan mati segera, tetapi mereka bertahan dengan gigih. Namun bahkan dalam keadaan ini, mereka saling mengoyak, menyebarkan cahaya merah dari mata mereka. Ah. Itu adalah teknik mental yang digunakan oleh tangan kiri yang terhormat. Itu tidak hanya dilancarkan melawan kami yang bertempur di garis depan. Setan-setan yang bersembunyi semuanya menjadi sasaran, dipengaruhi oleh kebencian yang dilepaskan oleh yang terhormat, membunuh satu sama lain. Bahkan dalam keadaan membunuh dan dibunuh,
Mereka masih hidup karena pengaruh kutukan dan saling menggigit dan merobek satu sama lain. Squelch, squelch. Aku berjalan melalui lautan darah dengan ekspresi bingung. Kemudian, dari jauh, aku merasakan denyut kesadaran yang jelas bergetar. Apakah masih ada beberapa yang waras? Aku berlari cepat menuju lokasi, hanya untuk disambut dengan tawa hampa. Gionshin, serta pasangan Suin dan Hong Yeon. Setan-setan ini, yang paling dekat denganku sejak datang ke wilayah yang diduduki ke-8, saling berpegangan. Setan betina, Suin, matanya dicungkil, dan setan jantan, Hong Yeon, kakinya terputus. Di atas mereka, Gionshin, dengan semua tentakel yang tumbuh di tubuhnya dicabut, hampir tidak hidup. Ini adalah... Aku bergerak perlahan menuju mereka. Hong Yeon dan Gionshin memandangku. Gionshin berbicara dengan suara lemah. Melalui gua ajaib yang penuh misteri. Aku mencoba memblokir kutukan Indarah sebisa mungkin. Tapi, dengan kemampuanku, aku hanya bisa melindungi kedua ini dari kutukan yang digunakan oleh makhluk itu. Tanganku bergetar saat aku meletakkannya di bahu Suin dan Hong Yeon. Kalian berdua. Aku bisa merasakannya. Gionshin telah melakukan yang terbaik untuk melindungi pikiran keduanya, tetapi itu adalah batasnya. Ras setan di sekitar mereka semua jatuh ke dalam kegilaan akibat kutukan yang digunakan oleh tangan kiri yang terhormat, dan kemungkinan besar kedua ini terjebak dalam kegilaan itu. Mungkin berkat usaha Gionshin untuk melindungi mereka, mereka berhasil mempertahankan bentuk fisik mereka sampai sejauh ini. Tetapi itu adalah akhir dari segalanya. Inti. Setan juga memiliki sesuatu yang mirip dengan inti setan, mirip dengan inti emas para kultivator manusia. Inti ini pada dasarnya adalah sumber kehidupan seorang setan. Tetapi inti mereka telah sepenuhnya hancur dalam kegilaan baru-baru ini. Hidup kedua orang ini terlihat semakin memudar. Gubernur, apakah kau datang? Suin memanggilku dengan suara lemah. Mata cantiknya sekarang tidak mampu melihat apapun selamanya. Ya, aku di sini. Aku ada di sini. Selama 18 tahun terakhir, aku telah menyaksikan kedua setan ini tumbuh. Perasaanku terhadap mereka seperti keluarga, telah melihat mereka tumbuh. Tapi bagaimana bisa ini terjadi? Saat aku meratapi, Suin menggenggam tangan Hong Yeon. Hong Yeon menggerakkan bibirnya sedikit, menggenggam tangannya kembali. Keadaannya tampak bahkan lebih parah daripada Suin. Tanpa ragu. Kedua ini tidak terpengaruh oleh tangan kiri yang terhormat, tetapi mereka segera mati. Saat aku bergetar, Hong Yeon berbicara. Kau menyaksikan pertunangan kami, kan? Ya. Bolehkah aku meminta satu permintaan lagi? Bicara. Hari ini, Suin tersenyum samar dan berkata, sebelum kami mati, tolong berikan kami pernikahan kami. Ya, kami ingin restu darimu, Gubernur. Aku menggigit gigi mendengar kata-kata mereka. Gubernur, tolong berkati kami. Dengan cara itu, kami pikir kami bisa pergi dengan tenang. Melihat mereka, aku kehilangan kata-kata. Yang bisa kulakukan hanyalah menggenggam bahu mereka dengan tangan yang bergetar. Aku memaksakan diri untuk berbicara. Sesuatu mengalir di pipiku. Ya. Memanggil mantra berkat anggrek putih, aku memberkati keduanya. Apakah kalian berdua bersumpah untuk saling mencintai mulai sekarang? Ya, mulai sekarang, aku akan menjadi kaki Yeon. Mulai sekarang, aku akan menjadi mata Suin. Suin dan Hong Yeon, kedua setan, menerima berkat di hadapanku dan membentuk ikatan, In Yeon. Mereka bersumpah untuk menjadi mata dan kaki satu sama lain, menyatu menjadi satu. Dan, dengan sepenuh hati, aku dengan tulus berdoa untuk berkat mereka, menggenggam kedua tangan mereka. Di kehidupan berikutnya juga, semoga cinta di antara kalian berdua berlanjut, aku dengan sungguh-sungguh berdoa untuk itu. Ya, terima kasih. Benar-benar, sungguh. Kedua jiwa itu memandangku dan tersenyum cerah. Terima kasih atas kebaikanmu. Dengan demikian, kedua setan yang ingin aku lindungi meninggal dengan senyuman.
Jadi, ini adalah selamat tinggal. Istirahatlah dengan tenang. Gionshin juga. Tentakelnya bergerak-gerak, perlahan melemah dalam kesadaran. Saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal padanya juga. Terima kasih atas segalanya sampai sekarang. Aku juga. Aku menyaksikan momen terakhir dari 3 setan. Tidak, 3 teman. Calalalak. Mantra berkat anggrek putih menyebar ke segala arah, membebaskan pikiran setan-setan yang masih terperangkap oleh yang terhormat. Mereka semua menemui akhir mereka dalam berkat itu. Semoga kalian semua menemukan kedamaian. Aku minta maaf. Semua ini karena aku lemah, bodoh, dan tidak berdaya sehingga aku tidak bisa melindungi kalian. Tapi setidaknya, yang tersisa, mereka yang masih hidup, aku akan memastikan kalian tidak mati. Aku tidak tahu apakah itu terdengar pretensius untuk dikatakan. Tetapi mereka yang masih harus aku lindungi, aku pasti tidak akan membiarkan mati. Aku mendekati Kim Yeon, yang berada di sudut kolam roh kosong, tidak terpengaruh oleh teknik yang digunakan oleh tangan kiri yang terhormat, yang dijadikan bodoh oleh Segel. Yeon, saatnya untuk bangun. Saatnya untuk mengakhiri segalanya. Wowowung. Aku menggenggam bentuk awal, mengingat kembali momen saat aku menggunakan teknik itu. Teknik pedang memotong gunung. Gerakan ke-25. Samudera kebenaran dan gunung kasih sayang. Gerakan ke-25 yang baru saja diciptakan dari seni pedang pemisah gunung. Laut kebenaran dan gunung kasih. Sebenarnya, inti dari seni pedang pemisah gunung yang aku ciptakan sulit untuk dianggap murni sebagai seni bela diri. Bagian pertama dari seni pedang pemisah gunung, dari gerakan pertama hingga ke-12, menggabungkan bentuk dasar untuk mengekstrak kekuatan maksimum dari gerakan dan tindakan dalam seni bela diri. Dimulai dengan tebasan horizontal dalam Transcending Peaks, tebasan ke bawah dalam Entering Mountain, dan tebasan ke atas dalam Ascending Vein. Bentuk ke-12, 12 Lights Emerging Peak, juga didasarkan pada banyak gerakan menusuk. Setiap bentuk dalam bagian pertama seni pedang pemisah gunung memerlukan ketepatan dan lebih berfokus pada pentingnya menghubungkan gerakan daripada kompleksitas masing-masing teknik. Bagian kedua dari seni pedang pemisah gunung, dari gerakan ke-13 hingga ke-24, khusus dalam menangani energi pedang yang diperoleh di bagian pertama, mengukur celah dalam niat antara diri sendiri dan lawan. Terutama, gerakan ke-22, Severing Mountain, adalah gerakan yang memerlukan serangan terhadap lawan dengan semua teknik dari gerakan pertama hingga ke-21, menjadikannya berarti hanya jika semua bentuk tersebut mengenai target. Oleh karena itu, gerakan ini menuntut kemampuan tertinggi untuk mengukur niat dan celah lawan. Gerakan ke-33, Endless Mountains Beyond Mountains, dan bentuk ke-24, Follies All Men Moves Mountains, pada dasarnya memerlukan pengukuran kekuatan penuh lawan dan kondisi fisik diri sendiri dengan niat. Intinya, penggunaan bagian pertama dari seni pedang pemisah gunung melibatkan dasar-dasar yang tepat dan kombinasi mereka. Bagian kedua berfokus pada penggunaan energi pedang yang dihasilkan dari dasar-dasar tersebut, mengukur harmoni dalam niat, dan pengalaman tempur sebagai inti dari prinsip bela diri. Dan di luar bagian kedua, gerakan ke-25 yang baru diciptakan. Aku menutup mata dan merenungkan inti dari teknik baru ini. Aku mencurahkan segalanya ke dalam satu serangan itu. Sebuah gerakan yang diciptakan saat mengikuti serangan tunggal sang tertinggi yang menghancurkan surga. Meniru serangannya, sebuah gerakan ekstrim di mana aku mencurahkan seluruh kekuatanku. Jika Follies All Men Moves Mountain secara terus-menerus menyerang musuh dengan kekuatan kecil yang terkumpul dalam tubuhku, maka Laut Kebenaran dan Gunung Kasih adalah serangan yang memeras seluruh kekuatan yang terkumpul dalam tubuhku hingga ke titik ekstrim, melepaskannya sebagai satu pukulan pamungkas. Lalu, apakah inti dari Laut Kebenaran dan Gunung Kasih adalah satu serangan mematikan? Tidak. Saat menciptakan gerakan ke-25, aku mengumpulkan pencerahan yang aku sadari, menutup mata, dan memfokuskan kesadaran. Inti dari Laut Kebenaran dan Gunung Kasih adalah fusion. Intinya bukanlah tentang memeras kekuatan hingga batasnya.
Inti dari bentuk yang disebut Laut Kebenaran dan Gunung Kasih adalah tentang mengompresi kekuatan hingga ekstrim dan menggunakan semua kekuatan beragam yang telah aku kembangkan dalam tekanan itu. Oleh karena itu, jika fusi dipertahankan, adalah mungkin untuk mereproduksi serangan itu kapan saja. Fusion. Semua teknik dasar dari Vive Surpassing Paths to Cultivation. Aliran semua metode yang disadari melalui Understanding Before Breakthrough. Diikuti oleh keterampilan yang aku pelajari kemudian, Yin Soul Ghost Incantation, Thousand Lustros Forest Sea, Silica Earth Great Wall Practice. Nuansa dan aliran berbagai metode berkilau dalam pikiranku. Ketika pertama kali aku menggunakan Laut Kebenaran dan Gunung Kasih, pencerahan menghantamku dalam sekejap, memungkinkanku untuk melepaskannya sekaligus. Namun, tanpa keberuntungan mendadak seperti itu, aku pada akhirnya perlu membongkar dan mengintegrasikan semua aliran metode sendiri. Berpikir tentang itu, aku telah mempelajari banyak metode atribut bumi. Yin Soul Ghost Incantation adalah metode yang diciptakan dari trigram kun, yang melambangkan Tai Yin, besar Yin bulan, dalam 8 trigram. Trigram kun pada akhirnya berhubungan dengan bumi di antara 5 elemen. Metode Ki Jalur Naga yang aku pelajari selama masa seni bela diriku juga termasuk dalam atribut bumi. Metode kultivasi pertama yang aku pelajari adalah Earth Surpassing Path to Cultivation, atribut bumi. Yin Soul Ghost Incantation, atribut bumi. Silica Earth Great Wall Practice, atribut bumi. Devil Legion Terracotta Scroll dapat bervariasi dalam atribut tergantung pada harta dharma yang terhubung, tetapi pedang kaca tanpa warna milikku terbuat dari pasir gurun, yang secara ketat juga termasuk atribut bumi. Thousand Lustros Forest Sea agak beratribut kayu. White Orchid Blessing Incantation, yang dipengaruhi oleh Thousand Lustros Forest Sea, memiliki kekuatan atribut kayu tetapi pada akhirnya berasal dari In Soul Ghost Incantation, menjadikannya metode yang dicampur dengan atribut bumi juga. Sebagaimanapun, aku memiliki hubungan yang mendalam dengan bumi. Maka, memang, pusat dari fusi adalah bumi besar. Tak terhitung metode dan seluk-beluknya. Vive Surpassing Paths to Cultivation dan Vive Elements Enduring Origin Scripture. Metode atribut lain seperti Thousand Lustros Forest Sea. Berpusat di sekitar energi spiritual bumi. Bumi, pada dasarnya adalah pusat di antara 5 elemen. Bahkan hanya mempertimbangkan arah yang terkait dengan sifat 5 elemen, mudah untuk melihat bahwa ia memegang pusat. W.O. Wung. Energi spiritual kuning yang melambangkan atribut bumi mengalir di seluruh tubuhku. Bukankah ada pepatah bahwa langit itu hitam dan bumi itu kuning? Semua bumi adalah kuning. Namun, aku setengah membuka mata dan lebih memfokuskan kesadaran sambil mengumpulkan energi spiritual kuning tersebut. Kaca. Lelehkan bumi untuk menyaringnya menjadi kaca yang jernih. Percepat dan temper energi spiritual hingga ekstrim. Kompresi kesadaran, menggabungkan kesadaran di bidang jiwa dan energi spiritual di bidang Ki. TSSTTSSTS. Pedang tanpa bentuk terwujud di tanganku. Ketiadaan warna, yang dimiliki oleh pedang tanpa bentuk menyebar di sekitar, mewarnai energi spiritual kuning menjadi transparan. Tetapi, menjadi tanpa warna berarti juga dapat menjadi warna apapun. Ini dia. Aku menyematkan segalanya ke dalam apa yang aku pegang di tangan. Bukan hanya kesadaran, tetapi segalanya. Saat mencapai tahap jiwa yang baru lahir, sebuah pedang seolah mengandung galaksi muncul di tanganku. Mungkin sejak saat aku mencapai tahap jiwa yang baru lahir, aku telah memahami awal dari Laut Kebenaran dan Gunung Kasih. Pedang tanpa warna itu berubah menjadi pedang galaksi yang mengandung cahaya semua bintang di alam semesta, semua warna alami dari langit. Seolah-olah langit berbintang dipegang di tanganku. Dan, melihat langit berbintang ini sekali lagi, aku akhirnya dapat sepenuhnya menetapkan pencerahan dari Laut Kebenaran dan Gunung Kasih. Sebuah serangan tunggal yang dipenuhi jiwa. Teknik dari Laut Kebenaran dan Gunung Kasih. Intinya adalah jiwa seseorang sendiri. Atau, setelah menginfuskan pedang dengan jiwa yang baru lahir, sebuah gerakan mematikan yang menggabungkan semua kekuatan dari dalam jiwa yang baru lahir di dua bidang Ki dan jiwa, menjadi satu serangan. Karena apa yang aku pegang adalah jiwa itu sendiri. Jika Laut Kebenaran dan Gunung Kasih gagal, aku akan mati seketika saat jiwa yang baru lahirku runtuh.
Taruhan segalanya dalam satu perjudian, mempertaruhkan seluruh diriku. Sebuah gerakan yang jauh lebih berbahaya daripada Volis All Men Moves Mountains. Laut kebenaran dan gunung kasih. Saat aku melaksanakan gerakan itu ke arah Yeon, aku menyiapkan pikiranku dengan tekad untuk bertahan hidup. Aku menjadi pedang, menusuk ke dalam dirinya. Aku menyadari. Melalui pengetahuan Understanding Before Breakthrough yang telah aku kuasai, aku dapat meninggalkan pencerahan dari Understanding Before Breakthrough di inti hati orang lain. Aku juga dapat meninggalkan pencerahan tentang seni bela diri. Pencerahan tentang sirkuit boneka. Pencerahan tentang emosi yang telah aku rasakan. Dengan White Orchid Blessing Incantation, aku dapat memberkati, dan dengan Insoul Ghost Incantation, aku dapat mengutuk. Wos! Dalam sekejap, aku masuk ke dalam inti hatinya. Dengan ranah Trading Heavens Beyond the Path, ini bukan hanya tentang melihat inti hati orang lain. Aku menyusup ke dalam inti hati orang lain sealamiah memasuki inti hatiku sendiri. Pats TSTSTS. Aku memasuki asal dari tak terhitung warna. Dan di momen berikutnya, aku melihat pemandangan yang sangat indah. Bukankah tubuh manusia disebut sebagai mikrokosmos? Lalu, bagaimana dengan hati manusia? Apakah hati manusia tidak bisa disebut sebagai surga hati tanpa batas? Seperti alam semesta yang dipenuhi langit berbintang. Apakah ini inti hati luar Yeon? Inti hati manusia dibagi menjadi inti hati luar dan inti hati inti di dalamnya yang terlihat oleh mereka yang telah mencapai Beyond the Path to Heavens. Ranah yang aku masuki adalah inti hati luar. Mereka yang telah mencapai ranah Beyond the Path to Heavens dapat melihat inti hati diri mereka sendiri dan orang lain. Mengapa itu? Karena inti hati yang dilihat oleh mereka pada dasarnya terletak di daerah terdalam manusia. Dan mereka yang telah mencapai Beyond the Path to Heavens mengintegrasikan inti hati inti mereka, yang berada di area terdalam, dengan inti hati luar. Sudah tidak ada yang perlu mereka ragukan tentang diri mereka sendiri, mereka juga dapat melihat inti hati orang lain dengan benar. Namun, orang biasa perlu melewati inti hati luar untuk masuk lebih dalam ke inti hati inti seperti yang aku lakukan sekarang. Mungkin para kultivator di atas tahap 4 aksis, dengan asumsi kesadaran mereka utuh, dapat mencoba untuk memblokir penyusupan laut kebenaran dan gunung kasih. Namun, aku masuk tanpa hambatan. Mungkin karena inti hati luar Kim Yeon tidak terlindungi. Memasuki inti hatinya, sebuah perasaan yang berbeda menarik perhatianku. Ini adalah sebuah niat merah muda menyapu melewatiku. Saat aku menjadi seberkas cahaya putih, meluncur melalui kesadarannya seperti alam semesta, aku tidak dapat memberikan perhatian banyak pada kesadaran yang lewat. Namun, jika kesadaran serupa terus-menerus lewat di depanku, bukankah aku pada akhirnya akan menyadarinya meskipun tidak memperhatikannya? Aku suka padamu. Di sebuah alam semesta yang dipenuhi bintang berwarna-warni. Saat aku menyelami lebih dalam inti kesadaran ini yang dipenuhi langit berbintang, aku merasakan jumlah bintang merah muda semakin meningkat. Halo, Manajer Deputi. Aku Kim Yeon, karyawan baru yang baru bergabung. Manajer Deputi, bagaimana caraku menangani ini? Ah, kau mau mendengarkan? Terima kasih. Ahaha, Manajer Jeon mengganggumu? Aku juga tidak akur dengannya. Apa? Orang itu sudah menjadi kepala bagian? Apa golongan darah Manajer Deputi? Oh, kau juga golongan A sepertiku? Kau juga suka Hye Unie, kan? Dia benar-benar seperti malaikat. Wow, Manajer Deputi juga bingung dengan Excel? Aku juga merasa sangat bingung. Haruskah kita meminta bantuan Hye Unie? HM? Kau pikir aku tidak akur dengan Hye Unie belakangan ini? Haha. Oh. Ini waktu makan siang, kita harus makan apa? Hehe, seperti yang diharapkan, daging babi manis dan asam seharusnya dicelup. Oh, Manajer Deputi juga seorang pencelup? Sepertinya kita benar-benar akur. Tidak mungkin untuk melihat setiap ingatan secara rinci. Tapi aku bisa samar-samar mendengar suara bintang-bintang itu. Mendengarkan suara-suara yang cepat berlalu ini, aku berani melangkah lebih jauh ke dalam. Dan kemudian, pada suatu saat,
Aku mencapai pusat galaksi di mana tak terhitung bintang berkumpul. Tak terhitung kesadaran dan emosi. Di antara mereka, tempat di mana emosi paling bahagia berkumpul. Untuk memasuki kedalaman kesadaran manusia, ada 7 gerbang. Dan gerbang yang telah aku capai sepertinya adalah gerbang yang mengatur cinta. Tepat di luar sini adalah inti hati dalamnya. Esensinya yang sebenarnya. Tiba-tiba, sebelum melompat ke dalam inti hati dalamnya, aku melihat ilusi tertentu yang melewati kesadarannya. Gemerisik. Ah, aku ingat. Ada waktu di musim semi ketika aku harus pergi dalam perjalanan dinas ke Taman Botani karena urusan pekerjaan. Yon telah menyelesaikan semua tugas bisnis dan berjalan melalui Taman Botani dengan seseorang. Seseorang itu, yang dipermuliakan oleh emosinya, tetap indah dalam ingatannya. Keduanya berdiri di depan pohon kunci sejenak, mengaguminya. Ngomong-ngomong, apakah kau menyukai bunga tertentu? Ia bertanya, tanpa penasaran, kepada seseorang yang dipermuliakan. Seseorang yang dipermuliakan itu menunjuk ke pohon kunci dan berkata, Apakah? Apakah kepala tim memiliki bunga favorit? Aku. Setelah sejenak ragu, ia mulai berbicara, tampak malu. Aku yakin saat itu. Aku tersenyum mengingat momen itu. Memikirkan kembali apa yang ia katakan saat itu hampir seperti sebuah pengakuan. Dan aku terlalu bodoh untuk menyadarinya. Maafkan aku. Betapa bodohnya aku, tidak menyadari bahkan sebuah pengakuan hingga jauh terlambat. Tapi tolong maafkan aku. Wis. Di pusat galaksi. Melompat melewati kumpulan cahaya merah muda dan mencapai inti hatinya, aku tersenyum. Meski sekarang, aku akan memberikan jawabanku padamu. Aku memasuki lorong menuju inti hatinya. Namun ada sesuatu yang lengket dan kotor menyumbat lorong itu. Benda itu berbau darah dan kotoran. Penahanan sang tertinggi. Potong. Swos. Aku menjadi sebuah pedang. Jiwaku ditempa menjadi pedang, memotong dan menghancurkan rintangan di depanku. Teknik kesadaran biasa tidak akan mudah menembus ini. Namun, telah mempertaruhkan jiwaku untuk masuk ke sini, aku dapat memotong semuanya dengan sangat mudah dari posisi yang setara dengan segel. Wis. Segel itu hancur seperti debu, menyebar ke dalam kesadarannya dan menjadi satu dengan pikirannya. Saat segel itu menghilang, aku merasakan perlawanan yang kuat dari inti hatinya. Kesadaran yang tersalet sedang dibebaskan, mencoba mengusirku, entitas asing. Sudah selesai. Dia sekarang membebaskan dirinya dari segel. Aku secara alami terlempar dari kesadarannya. Lalu, aku memperhatikan dari dalam kesadarannya. Dari ingatannya saat-saat sebelum terjatuh ke jalur pengangkatan raksasa giok. ZAP. Tetes. Aku merasakan sakit tajam dan sakit kepala muncul, bersama dengan kesadaran bahwa darah mengalir dari hidungku. Meskipun rasanya seperti momen yang panjang di dunia kesadaran, itu hanya sekejap setelah menggunakan teknik laut kebenaran dan gunung kasih. Sebuah momen biasa dalam waktu nyata. Namun dalam sekejap itu, rasanya seolah sesuatu telah memukul bagian atas hidungku, dan aku bisa merasakan darah mengalir dari dalam. Mengapa aku tiba-tiba berdarah dari hidung? Jelas, aku telah secara alami keluar dari dunia kesadaran berkat perlawanan dari kesadarannya. Tidak, itu pemikiran yang konyol. Kurok. Sebuah perasaan besar akan ketidakberdayaan menyelimuti aku. Rasanya seolah semua vitalitas dalam tubuhku telah terhisap keluar. Sebenarnya, lebih tepatnya dikatakan bahwa vitalitasku telah habis. Menyuntikkan jiwa yang baru lahir ke dalam pedang, menggabungkan kekuatan dari dua bidang menjadi satu, dan kemudian menyalurkan semua kekuatan itu ke dalam jiwa yang baru lahir di seluruh bidang, aku melaksanakan serangan yang menentukan. Secara alami, ini mempengaruhi kesadaran dan tubuhku. Kesadaranku. Aku telah meluncurkan serangan yang mempertaruhkan tidak hanya hidupku, tetapi juga jiwaku, 2 kali. Saat ketegangan mereda, aku jatuh ke depan. Dan kemudian, dengan lembut, tangan lembut menangkapku, mencegah tubuhku jatuh ke tanah.
Terima kasih, Eun-hyun Oppa. Dia, berpakaian pink, tersenyum sambil memelukku. Aku melihatnya, menggerakkan bibirku sedikit. Weo Wung. Mirip dengan Vive Elements Blood Source Banner. Penahanan yang telah menyegel pikirannya hingga saat itu tampaknya sekarang ditekan olehnya. Terwujud sesuai kehendaknya. Flash. Di atas kepalanya, sebuah cincin putih melingkar muncul, menyerupai mahkota barat. Yeon, ah. Ya, aku tahu. Bohong. Sebuah benang kesadaran putih dengan cepat melintas di kepalaku, dan melalui benang kesadaran ini, aku menyampaikan bahasa hatiku padanya. Sebuah tekad yang kuat bersinar di matanya. Ayo akhiri perang ini sekarang. Memelukku dengan satu lengan, ia mengangkat lengan lainnya. Sesuatu telah berubah. Aku berpikir dalam hati, melihatnya memegangku. Dia sedikit berbeda dari Kim Yeon yang aku kenal. Apakah karena aku telah membuka segel untuknya? Atau karena teknik kesadaran yang berfungsi sebagai segel sekarang memperkuat kesadarannya? Atau apakah karena, tidak seperti 1000 tahun yang dia habiskan ditangkap oleh Mad Lord, dia hidup di tempat di mana kesadarannya lebih stabil? Banyak pikiran melintas di benakku. Namun, melihat ke dalam matanya, aku memahami sesuatu. Aku mengerti. Justru seperti yang telah aku lihat tak terhitung emosi ketika memasuki inti hatinya. Mungkin dia juga telah mengintip sedikit ke dalam diriku. Seperti pepatah yang mengatakan, saat kau menatap ke dalam jurang, jurang itu juga menatapmu. Mungkin, dalam melihat seseorang, seseorang harus siap untuk dilihat oleh orang lain. Kau juga telah membaca hatiku. Terima kasih, Oppa. Kim Yeon tersenyum cerah, mengepalkan tinjunya. Karena kau menyukaiku. Benang-benang kesadaran putih berkumpul di tangannya, dan penahanan yang telah diletakkan oleh tangan kiri sang tertinggi bersinar terang seperti mahkota, semakin memperkuat kekuatan kesadarannya. Ini terlihat. Kesadaran di bidang jiwa melimpah begitu besar sehingga mempengaruhi bidang ki. Kudu duguk. Langit-langit rongga bawah tanah danau roh kosong robek. Kugu-gugu. Sebuah ledakan keras menggema, dan banyak medan perang yang masih berkecamuk terlihat. Kugu-gugu. Di kejauhan, tangan kiri sang tertinggi terlihat tertusuk oleh dia dengan tombaknya dan hancur. Medan perang menuju ke akhir. Jeon Myung-hun juga tidak dapat menahan taktik gelombang manusia Mad Lord, disegel kembali segera setelah dia dibebaskan. Dan kemudian, tatapan Mad Lord beralih ke arah kami di bawah. Oho, siapa ini? Muridku. Ya, muridku tercinta. Murid Jo Yeon, Kim Yeon. Aku menerima surat dari orang itu yang menggantung padamu. Apakah kau akhirnya memutuskan untuk memenuhi harapanku yang telah lama tertunda? Yeon ah. Oh, muridku. Bagus. Bagus, 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 bagus. Mari kita lihat. Jika hasilnya tidak memuaskan, aku akan menancapkan kepala orang itu ke tubuh Jenderal Seo, yang telah dimodifikasi ke level ekstrim tahap 4 aksis. Di pelukan Yeon, aku bertukar kata-kata diam sambil melihat Jo Yeon yang berteriak di kejauhan. Kami bertukar bahasa hati dengan diam, berbagi pikiran kami. Mungkin karena kami baru saja terhubung dengan dalam, pemahaman kami tampak lebih jelas. Dengan diam, kami menjangkau ke arah langit. Menuju benteng yang sangat menakjubkan. Mari kita mulai. Ya. Baik dia maupun aku menjangkau ke dunia yang sangat dan luar biasa. Tanpa memutuskan siapa yang pertama, kami mengulurkan kesadaran dan berseru. Menakjubkan. Kanon hati bawaan. Dalam sekejap, kesadaran keduanya terurai seperti benang, menyebar ke segala arah. Kesadaran keduanya yang menyentuh benteng yang sangat menakjubkan mulai mengendalikannya. Woah! Mata Mad Lord bersinar dengan minat. King. Aktifkan racun Jenderal Seo. Pengaruh Jenderal Seo di dalam benteng yang sangat menakjubkan mulai meluap. Dalam sekejap, sistem perintah benteng yang sangat menakjubkan lumpuh, dan aku dengan cepat menandai berbagai tempat di dalam benteng dengan kesadaranku.
Saat kesadaranku membuka jalan, kesadaran Kim Yeon mengikuti, secara bertahap mengendalikan benteng. Meskipun realm kultivasiku kurang dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, teknik mental yang diturunkan oleh tangan kiri sang tertinggi dan kesadarannya yang jauh lebih stabil membuatnya mulai mengendalikan benteng yang sangat menakjubkan seperti di masa lalu. Ah, Mat Lord, dengan ekspresi jauh, melihat benteng yang sangat menakjubkan dan dengan santai melemparkan inti emas Jeon Myung-hun, yang baru saja dia segel dan pegang di tangannya. Dia dengan cepat memasuki benteng yang sangat menakjubkan, diikuti oleh dia, yang telah sepenuhnya menangani tangan kiri sang tertinggi. Sesuatu yang kami aktifkan bersama di kehidupan sebelumnya. Kim Yeon mungkin belum sepenuhnya menyadarinya, tetapi aku secara alami memimpin kesadarannya, menariknya dengan mudah untuk mengaktifkan permainan Yeon. Berbeda dengan kehidupan sebelumnya, aku tidak khawatir tentang vitalitasnya yang terhisap oleh permainan Yeon. Sekarang, aku yakin bisa memutuskan hubungan antara dia dan ruang waktu alternatif dengan pedang tanpa bentuk. Dan akhirnya, flash! Cahaya yang cemerlang meledak dari benteng yang sangat menakjubkan, memicu pertunjukan boneka terakhir Mat Lord. Boneka yang muncul adalah Mat Lord itu sendiri, dan pengendali boneka adalah muridnya, Kim Yeon. Permainan Yeon terungkap. Weo Wung. Ah, aku tidak tahu bentuk apa yang akan diambil. Benteng yang sangat menakjubkan yang sepenuhnya diaktifkan, saat permainan Yeon diaktifkan. Permainan Yeon di kehidupan sebelumnya bagaimanapun juga berada dalam benteng yang sangat menakjubkan yang rusak. Jujur, Kim Yeon meringis dengan senyuman pahit. Di pusat benteng yang sangat menakjubkan, Mat Lord sedang mengambil hidupnya sendiri untuk menyelesaikan permainan Yeon. Kekuatan Kim Yeon memang sedang terhisap ke dalamnya, tetapi dibandingkan dengan Mat Lord yang menjadi boneka di dalamnya, kekuatannya terhisap lebih sedikit. Ini indah. Benar-benar, tidak cocok untuk seorang gila sama sekali. Mungkin, saat aku mempertahankan aktivasi kanon hati bawaan yang sangat menakjubkan bersamanya, aku melihat benteng yang sangat menakjubkan bersinar cemerlang di depan kami. Benteng yang sangat menakjubkan bersinar lebih cemerlang daripada apapun yang pernah kami lihat sebelumnya. Mungkin pada saat itu, bahkan dia mungkin tidak gila. Niat dari jiwa buatan, yang sebelumnya tak terlihat, bergetar ketampak dengan mata telanjang. Jiwa-jiwa itu berputar di sekitar benteng yang sangat menakjubkan, membentuk rotasi. Semua keindahan benteng yang sangat menakjubkan berputar, menciptakan penampilan seolah-olah disedot ke dalam pusat galaksi. Dan dari pusat galaksi itu, cahaya keemasan yang menandakan kebahagiaan dengan megah terlihat dengan mata telanjang melalui benteng yang sangat menakjubkan. Sebuah pohon. Itu adalah pohon emas. Weo Wung. Energi keemasan menyebar di seluruh benteng yang sangat menakjubkan, melimpah dan meluas melampaui batasnya. Seolah-olah dengan benteng yang sangat menakjubkan sebagai batangnya, cabang-cabang keemasan menjulur ke segala arah. Pohon itu. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Itu persis seperti bentuk pohon busuk yang ada di dalam inti hati Mat Lord. Tetapi tidak seperti pohon yang membusuk itu, pohon emas yang menandai akhir Jo Yeon bersinar begitu cemerlang. Cabangnya telanjang. Tidak ada daun, tidak ada bunga yang menghiasnya. Namun, aku merasa seolah-olah cabang-cabang telanjang itu menopang langit. Mungkin, daun dan bunga pohon itu adalah langit yang tak terduga itu sendiri. Musik mengalun dari dalam pohon. Melodi Twin Immortals. Melodi Twin Immortals secara tradisional berfungsi untuk menghibur jiwa-jiwa yang ditangkap oleh binatang iblis. Mendengarkan requiem yang menenangkan jiwa yang emanasi dari pusat emas, semua orang menatap benteng yang sangat menakjubkan. Tangan kiri sang tertinggi dan Jeon Myung-hun telah diletakkan untuk beristirahat oleh Mat Lord. Semua api mendesak padam, dan sekarang adalah waktunya untuk beristirahat. Ini termasuk Hyun Won, dan para kultivator yang serakah mengeksploitasi ras lain untuk kepentingan mereka sendiri. Baik yang jahat maupun yang baik. Semua, tanpa diskriminasi, menarik napas mendengarkan requiem yang menenangkan jiwa. Dengan kelelahan, aku secara paksa berbalik untuk melihat ke belakang. Mereka yang ingin aku lindungi semua dibunuh dengan mengerikan oleh kekuatan sang tertinggi. Kebenaran yang aku bela diinjak-injak dengan sangat kejam oleh kekuatan yang tak terhentikan. Sekarang,
Semua makna yang telah aku pegang telah hilang. Namun, selamat tinggal. Aku tidak menyesal. Momen singkat yang kita habiskan bersama. Lalu apa jika itu tidak berarti? Aku akan memberikan makna. Aku akan mengingatmu, dan aku akan menghormati kamu. Bahkan jika aku tidak mendapatkan apa-apa, aku akan menggunakan waktu ini sebagai makanan untuk tumbuh lebih jauh. Jadi, untuk kalian semua, aku tidak akan pernah melupakan. Aku benar-benar berterima kasih. Di dalam Requiem, aku menutup mata, mengingat mereka yang berharga yang telah meninggal. Demikianlah. Semua peristiwa di alam iblis sejati berakhir. Kugu-gugu. Di atas benteng yang sangat menakjubkan bersama Kim Yeon, aku merasakan angin dari alam iblis sejati. Benteng yang sangat menakjubkan milik Mad Lord sekarang adalah miliknya. Dia belum bergerak sejak mengaktifkan permainan Yeon. Setelah mengubur Jo Yeon dan dia di samping danau roh kosong, Kim Yeon dan aku memimpin benteng yang sangat menakjubkan menuju alam dingin yang cerah. Banyak sisa-sisa ras manusia juga mengikuti kami. Di bawah perintah Kim Yeon, bahkan tanpa dia, ada 8 boneka tahap integrasi yang tersisa. Sekarang, bahkan aliansi besar ras manusia tidak dapat lagi mengabaikan kami. Eun Hyun Oppa. Home. Menghadapi energi iblis dari alam iblis sejati, dia melihat ke bawah ke benteng yang sangat menakjubkan dengan senyuman pahit. Bisakah kita menyelamatkan kepala bagian Jeon? Diam-diam, aku melihat ke dalam benteng yang sangat menakjubkan. Di inti emas Jeon Myeonghun yang tersalet. Meskipun tersalet, mata kami, yang mampu melihat niat, jelas melihatnya. Emosi yang memancar dari inti emas Jeon Myeonghun. Bagaimanapun, kami berasal dari kota yang sama. Dan meskipun dia tidak tahu, bagi aku, gangguan kecil dari Jeon Myeonghun tidak lagi berarti banyak. Bahkan rencana untuk menawarkan aku sebagai pengorbanan kepada rubah iblis, mengganggu sampai mencapai Beyond the Path to Heavens, berhenti menggangguku setelah menangkap dan mengalahkan rubah itu sampai mati. Lebih jauh lagi, aku dapat sepenuhnya memahami perasaan seseorang yang telah kehilangan segalanya, jadi aku tidak ingin terus menyegelnya selamanya. Ayo cari cara. Aku berkata, melihat ke bawah pada Jeon Myeonghun. Pasti ada cara. Alam dingin yang cerah sangat luas. Saat kita menjelajahi alam dingin yang cerah, pada akhirnya kita akan menemukan sesuatu yang bisa membantu menyembuhkannya. Saat ingatanku utuh, aku tidak memperhatikannya karena dia tampak sangat tidak berarti. Saat aku kehilangan ingatan, aku tidak memperhatikannya karena aku tidak bisa mengingat dengan jelas siapa dia. Tetapi secara paradoks, setelah mendapatkan kembali ingatanku tentangnya, aku akhirnya mulai peduli padanya. Agak mengejutkan, Oppa. Kau mengalami banyak masalah dengan kepala bagian Jeon, kan? Benar. Aku mengangguk dengan cepat dan tersenyum pada Kim Yeon. Itu sebabnya bahkan lebih penting untuk mengembalikannya ke akal dan menerima permintaan maaf. Baik atau buruk, semua hubungan pada akhirnya adalah koneksi. Lalu, bukankah lebih baik untuk secara definitif menerima permintaan maaf dan menyelesaikan koneksi buruk itu? Tentu saja, dalam kasus seseorang seperti Yuan Li, rekonsiliasi mungkin memerlukan beberapa putaran lagi untuk merobeknya. Tetapi Jeon Myeonghun tidak sampai pada tingkat itu, jadi menerima permintaan maaf saat dia dalam keadaan sadar sudah cukup. Saat kami berbicara, nampaknya kalian berdua kekasih sedang bersenang-senang. Oh Hyun Sok terbang mendekat menggunakan teknik pelarian terbang dan mendarat di sampingku dan Kim Yeon. Maaf mengganggu, tetapi sepertinya sesuatu mengejar kita dari belakang. Mengejar kita? Aku tidak yakin. Sepertinya seorang Grand Kultivator tahap integrasi, dan tampaknya hanya satu orang. Apakah Kim Yeon mengatakan ini adalah benteng yang sangat menakjubkan? Bahkan jika dia bisa mengendalikannya, melawan tahap integrasi akan merepotkan, jadi bagaimana jika kita mempercepat? Ya, mari kita lakukan itu. Kim Yeon setuju dengan cepat dan meningkatkan kecepatan benteng yang sangat menakjubkan. Segera kami akan mencapai daratan alam dingin yang cerah. Saat itu, Hyun Won, yang telah beristirahat di dalam benteng yang sangat menakjubkan, terbang dan mendarat di atap. Oh,
Apa yang membawamu ke sini, kepala strategi militer? Yah, ada banyak yang harus diceritakan. Pertama-tama, Grand Kultivator tahap integrasi yang mengejar kita dari belakang sepertinya, entah kenapa, adalah Hion Eum, Raja Naga Hitam, nenek moyang dari sekte mengendalikan ikan bersisik mistis kami. Ah, jadi sepertinya bukan musuh. Namun, kata-kataku terputus saat Hion Wun meringis dan berkata, "Tidak, tingkatkan kecepatan. Permisi?" Mereka yang memiliki garis keturunan binatang abadi dipengaruhi oleh kesadaran orang lain yang memiliki garis keturunan yang sama. Biasanya, seorang makhluk yang lebih tinggi memiliki pengaruh yang signifikan pada kultivator dari realm yang lebih rendah. Saat ini, aku dipengaruhi oleh kesadaran Raja Naga Hitam. Dia memegang kepalanya dan cemberut. Entah kenapa, Raja Naga Hitam saat ini berada dalam keadaan sangat marah, mendidih dengan kemarahan. Jika kita berhenti di sini, pertempuran mungkin akan terjadi, jadi kita harus terus maju. Mengapa Raja Naga Hitam begitu marah? Aku bertanya, bingung. Hion Wun menghela napas dalam-dalam dan menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Jangan tanyakan. Dengan bingung, kami duduk di atas benteng yang sangat menakjubkan, menyaksikan pemandangan alam iblis berlalu dengan cepat. Segera, pemandangan alam iblis sejati akan berakhir. Selamat tinggal, alam iblis sejati. Aku telah belajar dan mengalami banyak hal. Aku mengungkapkan rasa terima kasih kecilku kepada alam iblis sejati itu sendiri, melihat ke depan. Di sana, pintu masuk antara alam iblis sejati dan alam dingin yang cerah yang kami gunakan untuk melintasi muncul di pandangan. Yah, meskipun banyak yang terjadi. Oh Hyun Sok tertawa dan berkata, "Semua orang telah melakukan pekerjaan yang hebat. Sekarang, mari kita kembali." Kami menuju ke wilayah yang pertama kali diduduki, menuju gerbang dimensi ke alam dingin yang cerah. Pasti, kami tiba. Bukankah ada gerbang dimensi di sini? Wajah Kim Yeon mengeras saat dia melihat sekeliling. Aku juga melihat sekeliling. Sangat pasti. Itulah tempat di mana aku pertama kali menginjakan kaki di alam iblis sejati. Itulah tempatnya. Tapi mengapa? Mengapa gerbang dimensi hilang? Oh Hyun Sok berteriak. Hyun Wun, dengan wajah tegang, menutup matanya dan menggunakan beberapa teknik. Kemudian, matanya tiba-tiba terbuka lebar. Ha. Suara yang penuh dengan kepasrahan. Hahaha. Sialan. Aliansi besar ras manusia telah menutup gerbang dari sisi lain. Permisi? Jejak di ruang menunjukkan teknik menutup gerbang yang digunakan oleh aliansi besar ras manusia. Apa maksudnya? Belum lagi kami, masih banyak kultivator ras manusia yang tersisa di alam iblis sejati. Penanda kehidupan kami masih menyala. Kata-katanya selanjutnya membuatku merasa bingung. Dari perspektif aliansi besar, lebih penting untuk memblokir avatar sang tertinggi yang menghancurkan bintang di alam iblis sejati atau Grand Kultivator tahap integrasi dari alam iblis sejati daripada khawatir tentang kultivator manusia yang masih belum kembali. Kita terjebak di alam iblis sejati.